kalau apa yang kita rasakan pada saat pertama kali melakukan pemilihan, saya kira tidak ada yang Mhm. berkesan. Hmm. Ya karena memang pada saat itu kita masih buta sama sekali. Namanya pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Aya di podcast Diksi Diskusi Pemilu dan Demokrasi bersama KPU Kabupaten Nrekang. Sahabat sahabat demokrasi, kita tahu bahwa pemuda adalah kelompok pemilih terbesar dalam pemilu. Artinya masa depan bangsa ini banyak ditentukan oleh pilihan dan partisipasi generasi muda. Pemuda adalah generasi penerus bangsa sekaligus agen perubahan yang suaranya sangat menentukan masa depan Indonesia. Melalui pemilu, pemuda tidak hanya berperan sebagai pemilih, tapi juga sebagai motor penggerak partisipasi politik dan penjaga nilai-nilai demokrasi. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang peran pemuda dalam pemilu dan demokrasi. Sudah hadir bersama saya di studio seorang anak muda yang aktif di komunitas dan organisasi. Mari kita sambut Kak Mahmud ya. Ya, halo apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Senang sekali nih bisa ngobrol bareng di sini Kak. Nah, biar lebih akrab, mungkin Kakak bisa cerita dulu sedikit aktivitas Kakak sehari-hari apa aja? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pertama mungkin perkenalkan diri. Ya, nama saya Mahmud. Ya, sekarang saya menjabat selaku Ketua Umum HMI Cabang Nrekang. Ya, tentu sebagai aktivis di sebuah organisasi besar, organisasi nasional, ya tentu orientasi kita atau aktivitas kita sehari-hari itu lebih kepada bagaimana senantiasa kita mengembangkan wawasan, memperluas pengetahuan, menuntut ilmu. Nah, di samping itu juga ya kami senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendidik Mhm. kepada kader-kader, kepada masyarakat, senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, mungkin ya itu yang kami kenal kalau di HMI Mhm. sebagai manusia pembelajar Baik. yang senantiasa eh, menanamkan dalam diri bahwa hari ini belum cukup Mhm. apa yang kemudian kita ketahui, sehingga itulah yang kemudian mendorong semangat kita untuk senantiasa mengembangkan wawasan-wawasan, memperbanyak jaringan. Mungkin itu aktivitas kita Wah, sebagai keren aktivis. sekali nih. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih, Kak. Iya. Kalau kita bicara tentang pemuda, pasti nggak jauh-jauh dari kata perubahan. Nah, banyak yang bilang pemuda adalah agen perubahan. Menurut kakak sendiri, apa makna demokrasi dari kacamata anak muda? Ya. Pemuda ini sering dilekatkan dengan kata perubahan. Mhm, betul. Ya, karena katanya kita ini pemuda masih fresh, memiliki wawasan, memiliki pengetahuan. Kemudian kalau misalkan kita apa namanya mempertanyakan apa sih sebenarnya demokrasi itu? Demokrasi ini kalau kita tinjau dari definisi katanya yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos, yang dimana demos ini adalah rakyat dan kratos ini adalah kekuasaan. Berarti bisa kita definisikan sebagai kekuasaan rakyat. Maka dari itu secara ilmiahnya bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini yang Betul. perlu kita pahami. Nah, kalau dalam kacamata sebagai pemuda, bahwa
demokrasi ini bukan hanya pada persoalan pemerintahan, tetapi lebih jauh ke masyarakat, bahwa demokrasi ini itu adalah sebuah kebebasan. Kita bebas berpendapat, bebas berasumsi, bebas mengkritik, dan lain sebagainya. Mhm. Itu ketika adanya demokrasi, maka adanya kemerdekaan. Ya, mungkin kira-kira begitu. Wah, definisi yang menarik sekali nih teman-teman pemilih. Terima kasih sudah berbagi pandangan, Kak. Oke, lalu menurut Kakak nih, kenapa penting banget muda harus peduli pada politik dan pemilu, padahal kadang dianggap urusan orang tua? Ya, betul sekali bahwa politik ini kadang kita menganggap bahwa ini hanya urusan orang Orang tua. tua. Ya, sementara kita tidak melihat bahwa kalau menurut data KPU di pemilu tahun 2024 kemarin, bahwa jumlah DPT yang tergolong pemuda, yaitu generasi Z dan Ya. milenial, Mhm. itu sekitar 56, sekian persen anak muda. Wah. Ya, jadi sudah seharusnya pemuda ini menjadi komunitas yang penting Mhm. dalam keterlibatan untuk mensukseskan demokrasi. Betul. Karena kalau hanya sebatas mereka menjadi penonton saja, Mhm. maka eh, arah atau masa depan dari bangsa kita ini juga tidak akan efektif, tidak akan bagus. Ya, karena dengan jumlah yang begitu banyak, ya sudah seharusnya ini Mhm. pemuda Mhm. yang lebih proaktif dalam mensukseskan proses-proses demokrasi. Karena kalau misalkan pemuda ini hanya dilibatkan pada saat proses pemilihan saja, Mhm. untuk dibutuhkan hanya persoalan suara mereka, ya maka kepentingan-kepentingan daripada pemuda ini itu tidak akan pernah tercapai. Betul. Ya, dengan jumlah yang begitu banyak, ya pemuda ini memang dituntut dan kalau perlu wajib Mhm. mereka turut berpartisipasi langsung dalam Betul. proses-proses demokrasi. Ah, Ya, betul sekali tuh, Kak. Alasan itu memang penting supaya anak muda merasa punya peran. ya betul. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Apakah Kakak merasa suara pemuda sudah cukup diperhitungkan dalam pengambilan keputusan politik selama ini? Nah, inilah yang kemudian menjadi problem karena eh, pemuda ini hanya dijadikan sebagai basis suara Hmm. atau hanya sebatas komunitas untuk mencapai sebuah kekuasaan. Hmm. Nah, karena kalau kita melihat realitas-realitas yang terjadi hari ini, pemuda itu hanya di komunitas pemuda lah ya, pada umumnya hanya dibutuhkan pada saat ada kepentingan. Baik itu kepentingan mungkin untuk menambah pundi-pundi suara. Mhm. Lantas kemudian setelah dalam mengambil kebijakan-kebijakan arah pembangunan itu, Mhm. ya sedikit sekali pemuda ini dilibatkan. Oh, Bahkan ya. sama sekali jarang, jarang. Mhm. Mungkin ada tapi jarang sekali kita dilibatkan dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis untuk pembangunan. Padahal kan ya suara-suara pemuda itu yang sering digaungkan bahwa ya suara pemuda ini adalah suara yang apa namanya memiliki intelektual, Betul. memiliki gagasan, inovasi, tapi ya kadang kita dianggap sebagai ancaman terkadang, kadang Hmm. kita dianggap sebelah mata, ya sehingga eh, kadang kita sebagai pemuda juga yang mau terlibat tetapi ya tidak dilibatkan, Hmm. mungkin kira-kira begitu. Wah, jawaban yang sangat jujur sekali nih Iya, teman-teman siap. pemilih. Oke, oke kita lanjut nih. Sekarang kita geser ke pengalaman pribadi. Kakak masih ingat nggak pertama kali nyoblos? Bisa ceritain gimana rasanya jadi bagian dari proses demokrasi? Ya, saya ikut berpartisipasi mungkin baru 3 kali dalam proses demokrasi. Mm. Dan kalau apa yang kita rasakan pada saat pertama kali melakukan pemilihan, saya kira tidak ada yang Mhm. berkesan. Hmm. Ya karena memang pada saat itu kita masih buta sama sekali. Namanya pemula Ya. yang belum tahu apa-apa seperti apa itu pemilih, apa namanya pemilu, seperti apa.
itu mencoblos. Mhm. Ya mungkin kita hanya mengetahui dari sanak saudara, orang tua, itu pun kita tidak pernah tahu bahwa untuk apa kita memilih. Ya kita hanya ikut-ikutan saja karena memang pada saat itu kita masih minim sekali Mhm. pengetahuan tentang itu. Ya, Mmm. kemudian tidak pernah ada semacam kegiatan-kegiatan yang melibatkan kita sebagai masyarakat, apalagi kita tinggal di pelosok gitu. Mhm. Ya, tidak dijangkau internet juga pada saat itu ya masih artinya masih kurang, Belum terjangkau? ya belum Ya. terjangkau. Hanya beberapa orang yang mungkin punya Android. Mmm. Jadi untuk mengakses informasi ini ya memang betul-betul kita belum punya. Baik. Ya, kemudian lembaga-lembaga mungkin yang punya kewenangan untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi ini, yaitu tidak pernah menjangkau ke pelosok-pelosok ya sehingga ya Mmm. betul-betul kita memilih itu atas dasar karena mungkin saudara, orang tua atau kerabat yang Menyuruh? mengarahkan kita atau Oke. menyuruh kita bahwa Mhm. ayo kita ke sana karena kita mau melakukan pencoblosan. Itu pun Mmm. cara mencoblos itu ya nanti pada saat kita di bilik suara itu Iya. ya kadang kita ditemani, dipandu Mhm. karena memang kita belum paham Mmm. bagaimana kita juga terlalu kaku jangan sampai saya mencoblos salah. Iya. Itu kan jangan sampai Asal coblos golput ya terus asal coblos tidak kemudian sah ya ya suaranya. tidak sah. Betul. Ya, mungkin itu kesan-kesan yang Wah, kita rasakan pada saat pertama kali. baik. Wah, terima kasih, Kak, Ya, sudah siap. berbagi cerita. Oke, selain nyoblos nih, Kak, pernahkah Kakak terlibat dalam kegiatan kepemiluan lain? Misalnya ikut sosialisasi, jadi relawan, atau aktif di diskusi-diskusi politik di kampus atau komunitas? Ya, eee, pemilu yang baru-baru pada tahun 2024 ya, saya juga banyak terlibat dalam proses demokrasi atau proses politik. Ya, mulai dari kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait, mengikuti kegiatan sosialisasi mereka. Ya, kadang kita jadi apa namanya? Jadi peserta, kadang kita jadi narasumber, kadang Mhm. kita jadi moderator. Mhm. Ya, artinya sedikit banyaknya lah ada keterlibatan kita dan kita juga aktif bagaimana mensosialisasikan sampai ke Mhm. masyarakat-masyarakat, melakukan diskusi-diskusi dengan kerabat, dengan saudara, Wah, dengan keluarga. Ini karena mungkin kita beranjak dari pengalaman-pengalaman betul sebelumnya betul. bahwa karena ketidaktahuan kita makanya Mhm. ya mungkin suara kita pada saat itu hanya ya Untuk apa namanya, untuk sekedar menggugurkan kewajiban, iya. ya tidak ada kemudian pemahaman kita bahwa, oh inilah, esensi daripada pemilihan. Mmm. Ya makanya, pada saat, tahun 2024 kemarin ya kita lebih aktif, baik yang Mhm. melalui lembaga-lembaga terkait ataupun kita melakukan, kerja-kerja organisasi. Ya Wah, mungkin kira-kira begitu. keren sekali nih teman-teman pemilih. Berarti Kakak ini benar-benar aktif dan peduli akan demokrasi. Baik, kalau boleh jujur nih Kak, apa sih tantangan terbesar yang Kakak rasakan waktu itu? Ya tantangan terbesarnya sih, kalau misalkan, dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin hanya diinisiasi oleh pribadi, ya saya pikir tantangan, terbesarnya adalah kita kan kekurangan Mhm. operasional mungkin, Mhm. akomodasi. Oke. Artinya kan untuk mengumpulkan orang juga ini tidak serta-merta kita mau mengumpulkan mereka. Mmm. Apalagi minimal ada yang bisa kita siapkan kalau kita mau Oke mengumpulkan oke. orang. Iya, Itu kan menjamu. salah satu kendala-kendala kita. Tetapi kan namanya eh, kerja-kerja baik, saya pikir Mhm. semua punya jalan. Betul. Ya meskipun kita menemui masalah-masalah di Mhm. lapangan, tapi kan bukan itu yang menjadi alasan kita untuk tidak melakukan kerja-kerja yang dengan Betul. niat yang baik. Ya, kalaupun tantangan-tantangan yang lain, ya terkait dengan kalau misalkan kita ikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi atau ke forum-forum diskusi, ya saya pikir itu hanya pada persoalan waktu saja. Mhm. Karena ada namanya kalau forum-forum formal pasti kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Betul. Ya, jadi untuk mengekspresikan, untuk berpendapat, untuk menyalurkan semua aspirasi-aspirasi yang kemudian kita rasakan di lapangan, saya pikir itu tidak bisa terakomodir semua. Ya, itulah yang kemudian menjadi kendala-kendala dalam proses-proses
ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Waduh, Mungkin kira-kira. ternyata banyak tantangan yang dihadapi Ya, pemuda di lapangan nih, Kak. Oke, kita tahu ada anggapan bahwa anak muda banyak yang apatis terhadap politik, Kak. Menurut Kakak benar nggak sih? ya, kalau kita melihat masyarakat secara umumnya saja, Iya. kita tidak menggolongkan baik pemuda, Hmm. orang tua maupun anak-anak gitu. Ya, sudah banyak yang bersifat apatis terhadap politik ataupun demokrasi. Ya, karena memang kalau misalkan kita melihat kondisi negara kita hari ini, kalau kita kaitkan dengan negara, kan mungkin itu juga salah satu yang mendasari Mm-mm. sehingga eh, sifat-sifat apatis ini muncul ya, Mm-mm. karena memang kondisi negara kita ini yang banyak sekali menimbulkan problematika-problematika yang kadang kita berpikir ya ngapain juga kita ikut dalam proses-proses yang pada akhirnya akan seperti ini jadinya. Hmm. Ya, karena dari tontonan-tontonan yang diperlihatkan oleh para eh, pemerintahan kita hari ini itu saya pikir tontonan yang Kurang, sama sekali tidak mengedukasi, iya. kurang memberikan pendidikan kepada masyarakat Mm-mm. secara luas, sehingga kita di masyarakat menganggap bahwa ya untuk apa janji-janji yang selama ini mereka sampaikan, untuk apa visi misi yang selama ini mereka gaungkan untuk meraup suara-suara demi eh, apa supaya Memenuhi tujuan kepentingan ya mereka. memenuhi kepentingan Iya. mereka, tapi pas setelah selesai ya mereka abai, mereka lalai terhadap janji-janji itu ya, sehingga inilah semua yang mendasari kita sehingga baik pemuda, masyarakat secara umum itu ya menganggap bahwa ya ikut terlibat dalam proses-proses demokrasi sebenarnya ya hanya sebatas memilih saja. Setelah selesai ya terserah mereka mau ngatur seperti apa ya terserah. Mungkin kira-kira begitu. Oke nih. Hmm. Semoga bisa menjadi refleksi untuk kita Ya, semua, betul, teman-teman. betul sekali. Oke. Kalau menurut Kakak, bagaimana cara mengubah mindset ini supaya anak muda justru lebih peduli dan aktif? Ya, kalau misalkan kita mau merubah Mhm. mindset pemuda maupun masyarakat secara umum terkait dengan keterlibatan atau partisipasi kita dalam demokrasi, saya pikir banyak hal yang perlu kita perbaiki sebenarnya. Mhm. Sistem kita, Mhm. sistem Betul. eh, pemilu kita mungkin juga perlu ada evaluasi, Oke. sistem partai politik kita juga perlu ada evaluasi, kemudian Mhm. sistem pemerintahan juga kita perlu Mhm. yang namanya evaluasi ya, karena akar masalah daripada kondisi kita hari ini ya itu memang dasarnya dari itu. Lembaga-lembaga terkait yang punya kewenangan untuk apa namanya memperbaiki sistem ini kan Mhm. semua juga ya begitu. Artinya mereka tidak terlalu peduli terhadap hal-hal yang Mhm. mungkin sifatnya tidak menguntungkan mereka. Betul. Ya, sehingga untuk memperbaiki semua ini ya harus merubah sistem secara keseluruhan. Oke. Ya, kalaupun tidak ya minimal melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih sederhana Mhm. mungkin kepada masyarakat, kepada pemuda dengan cara ya rutin melakukan sosialisasi, rutin melakukan edukasi, rutin melakukan diskusi-diskusi di lintas komunitas kah, lintas apa namanya masyarakat secara umumnya. Oke. Mungkin kira-kira Baik. begitu. Baik, ide yang bagus sekali nih, Kak. Semoga bisa menjadi langkah yang nyata untuk ke depannya. Mudah-mudahan. Nah, sekarang kita masuk ke dunia yang paling dekat dengan anak muda, yaitu media sosial. Banyak banget isu politik yang ramai dibahas di medsos, Kak. Iya, betul. Nah, menurut Kakak nih, medsos lebih banyak jadi peluang atau justru jadi tantangan buat meningkatkan partisipasi pemuda? Ya, di era yang serba modern hari ini, Mhm. memang yang paling dekat dan paling banyak digeluti oleh para pemuda hari ini adalah media sosial. Betul. Ya, dengan adanya media sosial ini, itu bisa menjadi peluang, itu bisa juga menjadi tantangan. Hmm. Ya, dia bisa menjadi peluang ketika
kita mampu menggunakan media sosial secara bijak, secara Betul. cerdas, yang penuh dengan daya analisis yang kuat. Mhm. Ya karena kan kita melihat hari ini di media-media sosial itu banyak sekali berita-berita baik yang hoax, baik yang berita opini, Mhm. baik yang memang betul-betul real terjadi. Mhm. Ya, namun kita sebagai masyarakat kadang tidak mengindahkan hal-hal yang kayak begituan. Mhm. Kita hanya melihat spontan saja, membaca, ada juga yang hanya membaca judul, Mhm. langsung menyimpulkan bahwa oh Mmm. seperti ini. Ya inilah apa tantangan-tantangan yang bisa saja menjadi ancaman ketika kita tidak cerdas Tidak dalam bijak, menggunakan, iya, ya tidak bijak dalam menggunakan media sosial. betul. Nah, kemudian peluangnya di sini ya, saya pikir dengan adanya media sosial dengan canggihnya alat teknologi Mhm. hari ini itu bisa memudahkan kita untuk mengakses segala sesuatunya. Mhm. Apa sih yang tidak bisa kita akses hari ini melalui media sosial? Baik itu media online, media cetak, dan lain sebagainya kan itu semua sudah tersedia. Ya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini, apakah kita akan pergunakan dengan apa? Dengan baik atau tidak kan ya itu tergantung juga sih. Ya, Betul. itu yang saya bilang tadi bahwa menggunakan media sosial ini kan ada dua, bisa saja menjadi ancaman, bisa menjadi Betul. tantangan. Ya Mhm. tergantung bagaimana masyarakat kita atau pemuda-pemuda kita ini menggunakan media sosial dengan secara bijak. Betul Ya, betul. tetapi ya tentu mereka juga butuh apa namanya lembaga-lembaga mungkin terkait yang bisa membantu mereka bagaimana memfilter, Mhm. bagaimana melihat yang mana hoax, yang mana Iya, berita real. Itu kan selama ini kadang kita di kalangan pemuda ini dibiarkan begitu saja. mmm, Tidak ada semacam entah itu kerjasama kah atau keterlibatan-keterlibatan pihak-pihak yang mungkin punya kewenangan untuk membantu kita dalam melakukan eh, atau mengontrol penggunaan-penggunaan media sosial. Mungkin begitu. wah, iya betul banget sih, Kak. Medsos itu mempunyai 2 sisi, Iya, tergantung bagaimana kita siap, memanfaatkannya. betul, betul sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Kak. Sekarang kan banyak kampanye pemilu dikemas lewat konten kreatif seperti musik, meme, video pendek, atau bahkan podcast seperti ini. Menurut Kakak nih, apakah cara ini efektif menarik minat anak muda? Ya, saya pikir bahwa ya itu dengan adanya media sosial ini tentu kita harus memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Jangan sampai kita melek teknologi ya sehingga kita juga akan ketinggalan zaman. Ya sehingga eh, konten konten-konten yang dibuat melalui media sosial, entah itu konten yang bersifat lucu, yang bersifat apa namanya meme dan lain sebagainya Mhm. itu ya saya pikir inilah hal-hal yang perlu juga dijadikan pertimbangan karena Mhm. eh, pemuda hari ini memang sudah dilekatkan dengan teknologi. Mhm. Ya, hampir semua kalangan mulai dari SMA yang umur-umur 16 sampai 30 tahun itu mungkin sudah semuanya sudah punya yang namanya gadget. Iya, Ya betul. sehingga dengan berkembangnya teknologi itu ya seharusnya kita mampu memanfaatkan ini untuk bagaimana menjangkau secara keseluruhan. Ya sehingga bagaimana kita melibatkan juga pemuda-pemuda melalui teknologi ini kan ya saya pikir itu gampang kita untuk mengakses. Betul betul. Wah, menarik sekali nih, Kak. Kalau Kakak sendiri, pernah nggak terinspirasi atau bahkan bikin konten demokrasi di medsos? Ya, kalau terpikirkan iya terpikirkan, tapi ya kita belum mampu juga melakukan sampai hari ini. Mhm. Nah, namun ya, tetap kita berusaha menulis pandangan-pandangan kita di media sosial, Mhm. entah itu Facebook, Iya. Instagram maupun story WA ya. Kadang kita membuat narasi-narasi di situ. Mhm. Bagaimana kita memberikan edukasi Betul. kepada ya Oke. minimal followers kita yang Iya. mengikuti kita di Mhm. Facebook, di Instagram atau di WA. Minimal mereka bisa membaca apa yang kemudian Betul. kita apa narasikan di tulisan itu. Nah, kan minimal yang mengikuti kita bisa membaca dan itu bisa menjadi referensi juga buat Betul. mereka. Betul. Begitu. Artinya demokrasi bisa dikemas lebih ringan dan tetap Ya, bermakna. ya betul. Betul.
Ngomong-ngomong soal KPU nih, Kak. Apakah menurut Kakak langkahnya sudah baik dilakukan KPU dalam menjangkau anak muda? Ya, kalau saya melihat KPU selama ini, saya pikir langkah-langkah yang mereka lakukan itu sudah cukup baik, cukup bagus, efektif. Ya, karena dalam proses demokrasi juga yang baru-baru kita lalui, ya saya melihat lembaga KPU ini senantiasa menggandeng para komunitas-komunitas pemuda, Mhm, organisasi-organisasi pemudaan dalam melakukan menjadi sasaran daripada sosialisasi yang mereka betul. lakukan. Ya, tinggal bagaimana mungkin KPU ini ya lebih meningkatkan lagi kerja-kerja yang eh, seperti itu, seperti melakukan pendidikan politik, melakukan edukasi-edukasi politik, demokrasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan langkah yang dia lakukan untuk mengajak pemuda untuk berpartisipasi, saya pikir sudah lumayan, Wah, lumayan. Tinggal mereka baik bagaimana meningkatkan lagi supaya lebih maksimal. Ya baik. Terima mungkin kasih, Kak. begitu. Terima Iya, kasih, sangat apresiasinya sangat berarti untuk ya, KPU nih. Kalau boleh kasih masukan, apa yang bisa KPU lakukan supaya anak muda lebih tertarik ikut serta? ya. Kalau misalkan kita melihat supaya pemuda ini lebih tertarik, lebih aktif lagi, mungkin ya kami sering juga berdiskusi bahwa bagusnya kalau misalkan antara KPU dengan Mhm, komunitas-komunitas ataupun organisasi-organisasi ini itu bisa menandatangani yang namanya MOU MOU. kerjasama antara KPU dengan komunitas ataupun organisasi ini, sehingga ya di lain sisi itu salah satu bentuk bagaimana kita mengajak anak muda untuk lebih aktif berpartisipasi. Ya, kemudian di lain sisi juga dengan adanya kerjasama ini bisa meringankan kerja-kerja daripada KPU KPU sendiri. KPU itu sendiri. Ya, meskipun kita tahu bahwa dalam proses-proses pemilu terkadang sampai ke desa-desa itu KPU memiliki perangkat, Mhm, tetapi kan dengan sumber daya manusia yang terbatas di iya, situ, saya pikir mereka tidak akan sanggup untuk mengakomodir semua hal-hal yang bisa mereka jangkau di masyarakat. Ya, sehingga tentu kita membutuhkan ada komunitas-komunitas baik. ataupun organisasi-organisasi yang bisa kita ajak untuk kerjasama Mhm, supaya kerja-kerja yang tadinya mungkin berat itu terasa ringan. Nah, dengan baik adanya kerjasama ini. Mungkin baik. begitu harapan-harapan kami ke depan. Wah, masukannya sangat bermanfaat nih, Kak. Iya. Semoga bisa jadi catatan penting untuk KPU ke depannya. Semoga, semoga. Iya. Misalnya kalau KPU bikin program khusus pemuda, Kakak berharap bentuknya seperti apa? Apakah festival demokrasi, lomba konten kreatif, atau forum dialog? Ya, kalau misalkan kita dikasih pilihan, saya mungkin lebih sepakat dengan kegiatan festival Mhm demokrasi dan lomba konten kreator. mhm Karena kalau misalkan forum diskusi ini, saya pikir apa yang dilakukan KPU juga beberapa tahun belakang ini saya lihat, saya ikuti juga perkembangan itu lebih kepada forum-forum diskusi, forum-forum formal, baik itu antara komunitas-komunitas, antara masyarakat. Ya, jadi untuk kedepannya supaya ada keseimbangan antara yang dilakukan forum formal dengan yang mungkin sifatnya lebih kreatif lagi, mhm. ya, itu tadi Ben festival Festival demokrasi, demokrasi ya ya? itu festival demokrasi. Saya pikir ini menarik untuk dilakukan oleh KPU supaya dengan karakter masyarakat juga hari ini mereka tidak terlalu doyan juga kalau misalkan selalu berada di forum yang Yang tertutup, ya, dibatasi oleh ruang dan formal-formal begitu waktu ya, yang Kak? formal. Itu kan ada kekakuan kalau misalkan itu yang terus-menerus Mhm, kita lakukan, ya muncul juga kejenuhan. Ya mungkin kira-kira begitu. baik. Ide yang seru banget. Hmm. Pastinya kalau diwujudkan bakal menarik banyak pemuda. Ya, menarik, menarik ini. Iya, Apalagi selama ini ya belum belum pernah saya lihat, baik. khususnya di Kabupaten Nrekang ya. Iya, Ya mudah-mudahan ke depan ada inovasi yang lahir. oke. Next ke pertanyaan berikutnya nih, Kak. Kalau sekarang saya kasih kesempatan buat Kakak untuk nyampein pesan ke teman-teman pemuda di luar sana. Apa pesannya Kakak untuk pemuda yang akan menggunakan hak pilihnya? Ya tentu yang pertama bahwa
sebagai pemuda, ya kita harus memahami bahwa peran kita untuk kemajuan daripada bangsa kita ini itu cukup besar. Bukan hanya karena jumlah kita besar, tetapi lebih daripada itu, ya memang kalangan anak muda ini dianggap bahwa mereka yang memiliki wawasan luas, memiliki intelektual, punya jiwa semangat yang kuat. Nah, kalau misalkan pemuda-pemuda ini berdiam diri, melek terhadap kondisi-kondisi hari ini, ya saya pikir arah masa depan bangsa kita itu juga tidak akan tercapai. Karena bagi saya pribadi, untuk mencapai sesuai dengan yang dicita-citakan oleh bangsa kita hari ini bahwa pada tahun 2045 itu adalah Indonesia Iya, emas, Mas. ya kemudian sasarannya itu adalah anak muda hari ini. Karena kalau orang tua yang ada hari ini di sistem pemerintahan kan mungkin beberapa tahun lagi mereka berada di sana, yang kemudian akan digantikan oleh generasi-generasi yang ada hari ini, itu generasi milenial dan generasi Z. Nah, kalau misalkan kita tidak persiapkan diri secara baik, baik itu memperluas wawasan, senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun jejaring, ya saya pikir cita-cita Indonesia emas ini tidak bisa kita wujudkan. Bisa saja menjadi Indonesia cemas. Ya Waduh, mungkin kira-kira oke. itu Luar biasa pesan sekali. yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk apa namanya, ini pesan untuk diri sendiri sebenarnya juga, Oke. karena saya ini masih pemuda. Kita ini sebagai pemuda Iya. yang senantiasa juga saling mengingatkan satu sama lain, bagaimana kita berkolaborasi dengan pemuda-pemuda yang lain, dengan komunitas-komunitas yang lain, untuk bagaimana sama-sama membangun jati diri kita, membangun pengembangan diri, ya supaya apa yang kemudian kita cita-citakan di kemudian hari itu ya bisa kita capai, Wujudkan, iya. kita bisa wujudkan. Baik. Luar biasa sekali nih pesannya, Kak. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, Kak. Kalau boleh pakai satu kalimat singkat untuk ngajak anak muda memilih, apa kalimat ajakannya, Kak? Ya, untuk para pemuda, bahwa di tanganmu arah masa depan bangsa kita, suatu suara menentukan Indonesia. Semangat. Wah, mantap sekali. Singkat, padat, dan penuh semangat. Baik. Semangat, semangat. Wah, luar biasa banget obrolan kita hari ini bersama Kak Mahmud. Siap. Dari cerita dan pengalaman yang dibagikan, kita belajar bahwa pemuda bukan hanya objek dalam pemilu, tapi subjek penting yang menentukan arah bangsa. Betul. Terima kasih banyak, Kak. Siap, Ya, sama-sama. Terima sudah. kasih juga sudah diundang. Baik. Terima kasih sudah hadir dan berbagi inspirasi. Siap, Semoga siap. Terima makin kasih banyak kembali. pemuda yang sadar, peduli, dan ikut aktif dalam demokrasi Amin, kita. amin, amin. Oke, saya Aya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Diksi KPU Kabupaten Nrekang. Ingat, masa depan bangsa ada di tangan kita, khususnya para pemuda. Salam demokrasi, KPU melayani.